Tiba saatnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sobat pemilih Kota Pekanbaru dimanapun Anda berada, selamat datang di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Baik, sobat pemilih, kali ini kita akan berbincang dengan Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang saya kira sudah tidak asing lagi bagi kita, saya kira, karena kalau kita bicara DPRD, saya kira adalah orang yang Anda pilih di tahun 2019 kemarin. Beliau adalah Bapak Hamdani. Assalamualaikum Mbak Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ketua. Ini lagi sibuk mungkin ya? Ya, lagi pembahasan APBD. APBD ya? Ya, APBD untuk perubahan kemarin. Baik Pak Ketua, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ketua di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru di tengah kesibukan tentunya ya, yang kalau saya tidak salah 30 September ya, 30 September itu kan batas akhir pembahasan APBD perubahan ya Kota Pekanbaru, yang saya kira sedang sibuk-sibuknya tentu pada bulan ini, saya kira membahas anggaran. Di tengah kesibukan Pak Ketua bisa menyempatkan hadir di KPU Kota Pekanbaru. Tentu kami merasa tersanjung ya dengan kehadiran Pak Ketua pada hari ini. Nah, kita pada hari ini atau pada saat ini akan berbincang tentu terkait tentang fungsi DPRD Kota Pekanbaru. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan bahwa fungsi DPR, yang saya kira juga sama dengan fungsi DPRD, itu ada 3 kalau saya tidak salah: fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan, controlling. Nah, tentu saya kira pemilih Kota Pekanbaru juga perlu paham sebenarnya bagaimana DPRD menjalankan fungsi-fungsi itu. Nah, mungkin ini yang perlu dijelaskan kepada pemilih Kota Pekanbaru, sehingga juga bisa menambah pemahaman dari kita semua tentang bagaimana DPR atau DPRD menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Silahkan mungkin Ketua untuk bisa menyampaikan kepada pemilih kita. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Ketua, Pak Anton, sudah mengundang kami di sini dalam rangka diskusi ya terkait dengan peran dan fungsi DPRD. Nah, alhamdulillah ini hampir 2 tahun ya kami diberikan amanah selaku anggota DPRD hasil pemilu 2019 lalu. Nah, tentunya ini Pak Anton juga dulu yang berjibaku ya dengan kawan-kawan semuanya, dengan seluruh staf ya, kemudian panitia pemilih dari tingkat kota sampai tingkat TPS. Tentu kami sangat apresiasi ya, karena dengan kerja keras yang telah dilaksanakan, pemilu kita berjalan dengan baik, lancar, damai, dan insya Allah demokratis ya. Menjawab pertanyaan yang Pak Ketua sampaikan tadi, ini mungkin fungsi ya, 3 fungsi pokok dari DPRD. Pertama, fungsi anggaran atau budgeting, kemudian fungsi pengawasan atau controlling, dan fungsi legislasi, yaitu fungsi membuat peraturan daerah. Nah, di undang-undang itu ya, 3 tugas pokok dari DPR dan DPRD itu juga sangat jelas ya Pak Ketua ya, bahwa DPRD punya 3 fungsi. Pertama, fungsi penganggaran. Nah, fungsi penganggaran ini yang hari ini kita di DPRD
ya, seluruh Indonesia dan pusat juga itu melaksanakan fungsi kita yang sekarang, itu fungsi penganggaran. Dan di bulan-bulan ini terakhir yang tadi Pak Ketua sampaikan, di akhir September ini atau 30 September ini itu terakhir pengesahan APBD perubahan. Jika DPRD dengan tim anggarannya atau Banggar ya, Badan Anggaran, serta TAPD dari pemerintah ya, tim anggaran pemerintah daerah TAPD itu melihat kalau misalnya ada perubahan itu dilaksanakan APBD perubahan. Kalau tidak berarti APBD murni itu yang dulu dijalankan. Tapi alhamdulillah untuk Pekanbaru, karena ada beberapa kebijakan ya juga terkait dengan COVID ya, terkait dengan ada beberapa hal yang memang harus dilakukan perubahan, kemudian sebelumnya ada pergeseran, itu kita kemarin alhamdulillah sudah menyelesaikan APBD perubahan kita, Pak Ketua, di 2021 ini. Memang untuk Pekanbaru dalam kondisi COVID ini, kemudian banyaknya PR ya, beberapa waktu lalu ya, ada beberapa kebijakan yang mungkin sangat berat ya, tapi itu harus dilakukan ya, karena kondisi COVID kita ya, keuangan kita, PAD Kota Pekanbaru, pendapatan asli daerah kita itu tidak sesuai atau tidak mencapai target. Nah, itu ada beberapa kendalanya. Pertama, tidak mencapai target PAD kita. Kemudian yang kedua, adanya pengurangan dari anggaran dari pusat ya, DAU atau DAK itu berkurang ya, sehingga ada yang harus dirasionalisasi, kegiatan-kegiatan OPD yang dipangkas, kemudian membayarkan tunda bayar ya, yang itu angkanya ratusan ya, lebih kurang 300 miliar untuk Kota Pekanbaru, dan itu memang harus kita tuntaskan di tahun ini, karena memang Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu kan akan berakhir di Mei bulan depan, Pak Ketua. Tahun depan, maaf ya, Mei 2022. Artinya memang PR-PR itu, masalah-masalah yang ada itu harus dituntaskan di tahun ini. Makanya fungsi penganggaran kita di DPRD ya, kita sudah diskusikan ya, bahas dengan TAPD ya, Banggar sudah bahas dengan TAPD bahwa fokus di APBD perubahan ini adalah tunda bayar. Itu yang memang harus kita lakukan, Pak Ketua. Kemudian fungsi anggaran ya, itu di samping di perubahan juga murni, dan ini bulan-bulan yang cukup padat, Pak Ketua, pembahasan anggaran kita dengan tugas dan fungsi penganggaran itu. Di November akhir itu juga sudah harus disahkan APBD kita untuk 2022. Makanya prosesnya ini sudah mulai berjalan, perubahan ini sudah selesai, KUA PPAS yang murni sudah masuk, ini sedang kita agendakan dibahas, sebagian sudah ada yang membahas di komisi, dan insya Allah kita agendakan sebelum akhir November itu sudah bisa kita sahkan untuk APBD murni 2020. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi pengawasan, Pak Ketua. Ketua, mungkin sebelum masuk ke fungsi pengawasan ini mungkin ada yang perlu disampaikan juga kepada pemilih. Dia kan tadi ada APBD murni ya. Nah, kemudian ada APBD perubahan. Nah, kira-kira mekanisme untuk bisa masuk di APBD murni dan APBD perubahan seperti apa? Misalnya, ada di beberapa daerah yang ingin mengajukan pembangunan sebuah pembangunan itu kira-kira kemana masuknya? Mungkin itu Kak. Ya, baik. Jadi ada tiga ya, maaf. Ada 3 metode anggaran kita ini, siklus anggaran kita ini, Pak Ketua. Pertama, APBD yang dijalankan di tahun berjalan itu pertama dari usulan-usulan masyarakat. Nah, ini usulan masyarakat ini yang diusulkan di Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Ini berjenjang dia, Pak Ketua.
mulai dari tingkat kelurahan, musrembang kelurahan namanya, itu dihadiri oleh RT RW, LPM, stakeholder yang ada di tingkat kelurahan. Kemudian naik lagi ke tingkat kecamatan musrenbangnya. Nah, itu dihadiri unsur-unsur di tingkat kecamatan, camat, kemudian lurah-lurah, kemudian LPM, forum RT RW, elemen-elemen terkait lah, stakeholder terkait di tingkat kecamatan. Kemudian baru naik lagi setelah itu. Nah, ini usulan-usulan yang banyak tadi dari bawah, dari kelurahan, itu ketika naik memang ada skala prioritasnya Pak Ketua. Nah, dibuat skala prioritas oleh lurah masing-masing. Misalnya kalau ada usulan setiap RW itu satu kegiatan, misalnya semenisasi jalan A misalnya ya. Nah, itu kan diusulkan biasanya oleh RW ke lurah. Nah, ketika sampai di kelurahan, dilihat nanti di rapat musrembang tingkat kelurahan itu mana yang prioritas, itu nanti yang dimasukkan ke musrembang bertahap ke tahapan berikutnya di tingkat kecamatan. Nah, ada skala prioritas lagi, karena kalau kita lihat kalau setiap RW saja mengusulkan satu Pak Ketua, itu saya contohkan misalnya di tempat saya itu ada yang sedikit lah, RW-nya paling sedikit ya, ada sekitar 7 RW di tempat saya ya, di satu kelurahan. Nah, kalau di Marpoen Damai ini kan ada 6 kelurahan. Nah, kalau 7 saja misalnya masuk, artinya sudah ada 7 usulan di tingkat RW yang masuk ke lurah ya. Nah, nanti di kelurahan ini dikumpulkan lagi, setiap kelurahan baru dimusyawarahkan lagi di tingkat kecamatan. Begitu secara berjenjang Pak Ketua. Jadi ini usulan-usulan ini pertama itu dari musrenbang, musyawarah rencana pembangunan daerah ya, itu dimulai dari tingkat kelurahan. Kemudian yang kedua, pola masuk anggaran atau apa ini itu dari usulan masyarakat ketika reses. Nah, usulan masyarakat ketika reses. Reses anggota dewan ini diatur undang-undang bahwa dalam 1 tahun itu ada 3 kali masa reses kita, Pak Ketua. Ya? Masa jeda sidang itu yang disangka reses kan. Kemudian masa reses inilah ketika reses warga mengusulkan langsung kepada anggota dewannya, kepada perwakilannya di DPRD ya. Nah, DPRD mencatat usulan-usulan itu ya, usulan reses. Sekarang kita di Kota Pekanbaru ada namanya e-reses. Jadi seluruh hasil-hasil reses itu masuk ke elektronik reses ya, ada datanya. Bahkan kalau untuk usulan fisik itu ada titik koordinatnya itu Pak Ketua. Titik koordinatnya, kemudian kalau dia fisik bentuk usulannya itu ada. Kalau jalan misalnya ada panjang, lebar ya, dan lain sebagainya gitu, hal-hal teknis lah ya. Jadi di usulan itu sudah dimasukkan di sana. Nah, hasil reses inilah nanti jadi namanya pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Nah, yang kalau orang sering menyingkatnya pokir gitu kan. Nah, pokir itu dari usulan reses ini. Jadi memang usulan yang langsung dari masyarakat ketika anggota dewan turun. Makanya ini sangat diperjuangkan oleh anggota dewan, karena warga, masyarakat, konstituen pasti akan bertanya, ini usulan kita kemarin bagaimana, diperjuangkan enggak sama anggota dewan kita, sama wakil kita gitu yang di DPRD. Makanya hasil-hasil reses yang terangkum dalam pokok-pokok pikiran dewan itu yang kalau di DPRD sendiri yang paling urgent ya, di samping nanti mungkin kolaborasi juga dengan hasil musrenbang, karena terkadang ada yang diusulkan di musrenbang, ada juga yang diusulkan warga di reses. Nah, kalau kedua-duanya nih masuk Pak Ketua, itu lebih kuat lagi biasanya. Jadi hasil musrenbang ada, hasil reses juga ada, dan ini akan memperkuat usulan pembangunan di suatu tempat itu. Itu 2. Yang ketiga itu ada namanya kegiatan OPD. Jadi OPD itu, setiap OPD di Kota Pekanbaru itu memiliki usulan kegiatan yang mereka mereka buat sesuai kebutuhan mereka. Misalnya di PUPR misalnya,
atau di Perkim misalnya, itu mereka kan punya program Pak, begitu ya, punya program dan mereka membuat usulan tersebut ya, itu dimasukkan untuk dijalankan juga. Nah, jadi dari tiga unsur inilah APBD itu masuk ke dalam pembahasan antara Badan Anggaran di DPRD, kemudian TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Nah, jadi mana yang nanti prioritas ya menurut hasil rapat DPRD dan Banggar ya, DPRD dan TAPD tadi, itulah yang akhirnya menjadi kesepakatan ya di APBD kita. Nah, kalau untuk APBD perubahan ya biasanya itu hasil reses pada beberapa bulan sebelumnya. Sebelum reses, sebelum bulan ini ya? Oh ya, pengesahan. Kayak misalnya tadi yang kemarin yang disahkan itu resesnya di awal tahun, hasil reses awal tahun. Ya. Tapi karena memang APBD kita ini sekarang fokus untuk tunda bayar, Pak Ketua, itu kegiatan di Kota Pekanbaru itu memang sangat minim gitu, karena memang fokus untuk penyelesaian tunda bayar gitu. Nah, itu mekanisme masuknya APBD ya dari beberapa sumber itu tadi, Pak Ketua. Baik, sobat pemilih, saya kira sangat jelas ya yang disampaikan oleh Ketua DPR tadi, mekanisme penganggaran yang ada di DPRD Kota Pekanbaru ataupun di pemerintahan Pekanbaru, sehingga kalau sobat pemilih ingin menyampaikan usulan, ya saya kira ada tiga sumber tadi, saya kira mekanismenya. Satu itu dari Musrenbang, bisa melalui RT RW, kemudian sampai ke lurah dan kecamatan, terus langsung ke tingkat kota. Yang kedua itu melalui anggota dewan yang reses. Nah, saya kira memang disinilah peran pemilih. Ketika sebelum memilih itu memang harus mengenali yang akan dipilih, sehingga ketika ingin ada menyampaikan aspirasi, tentu bisa langsung kepada anggota-anggota DPRD yang sobat pemilih pilih di tahun 2019 yang kemarin. Dan yang ketiga itu melalui OPD ya, itu dinas instansi terkait ya, tentu ini sesuai dengan bidangnya. Baik, itu saya kira tadi fungsi penganggaran yang ada di DPRD. Dan yang kedua mungkin fungsi legislasi, Ketua ya. Yeah. Nah, mungkin Ketua juga bisa menjelaskan kira-kira fungsi legislasi itu mekanisme pelaksanaan oleh DPRD itu seperti apa? Okay. Mungkin silakan Ketua. Jadi fungsi legislasi, Pak Ketua, itu adalah fungsi, kalau di daerah kita fungsi pembuatan peraturan daerah. Kalau di pusat itu kan fungsi pembuatan undang-undang ya. Nah, kalau kita di DPRD ini peraturan daerah namanya, atau Perda. Nah, Perda ini ada dua jalur lagi. Pertama, Perda itu berasal dari pemerintah eksekutif ya, dari wali kota. Misalnya ada tentang retribusi ya. Ya, kalau yang wajib itu setiap tahun ya itu Perda APBD namanya. Iya. APBD murni dan APBD perubahan. Dua ini wajib ada. Kalau diambil perubahan ya, itu jadi wajib. Kemudian Ranperda atau rancangan peraturan daerah, rancangan ini usulan ya. Tadi ada Ranperda dari Pemko, kemudian ada Ranperda dari DPRD sendiri. Ini dia namanya Ranperda inisiatif. Dan alhamdulillah Pak Ketua, di periode kita ini 2019 dan 2024 ini kita sudah menghasilkan tiga Ranperda inisiatif dari DPRD. Kita usulkan itu ada, kalau tak salah saya 8 ya. Kita 8 Ranperda inisiatif yang periode-periode sebelumnya yang kita lihat faktualnya itu belum ada Ranperda inisiatif dari DPRD secara kelembagaan ya. Kalau niatnya itu ada, tapi belum terjadi gitu. Nah, alhamdulillah di periode kita ini kawan-kawan sungguh sangat antusias ya, karena ini kan bentuk pertanggungjawaban publik kita dengan konstituen ya kepada masyarakat Pekanbaru
terhadap fungsi kita, fungsi legislasi ini. Nah, kalau dulu-dulu mungkin hanya menjalankan ranperda dari pemerintah. Nah, kalau hari ini alhamdulillah ada beberapa ranperda yang itu berasal dari inisiatif DPRD. Nah, yang dari inisiatif ini bisa dari anggota dewan, bisa dari Bampemperda. Nah, jadi kita di DPRD namanya ada alat kelengkapan itu ada namanya Bampemperda, Badan Perencanaan Peraturan Daerah, disingkat Bampemperda. Nah, dari setiap rancangan-rancangan ada yang dari pemerintah ataupun yang dari dalam itu di awal tahun, di akhir tahun itu biasanya Pemko akan menyurati DPRD, biasa di November apa Desember gitu ya, itu akan menyurati DPRD, ini loh rancangan perda yang akan kami minta kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan. Nah, kemudian rancangan dari DPRD untuk tahun berikutnya ya, 2022 ya. Nah, itu biasanya di bulan November atau Desember. Jadi itu yang nanti akan menjadi pembahasan. Misalnya sudah ditetapkan nanti di Desember ada 20 ranperda dari pemerintah dan dari internal DPRD yang akan dibahas. Nah, itu ranperda yang 20 itulah yang akan selama 2022 nanti yang akan dibahas. Nah, mana skala prioritasnya Pemko nanti akan menyurati kembali, misalnya dari 20 itu kita akan bahas 3 terlebih dahulu untuk diajukan ke DPRD. Nah, DPRD nanti melihat ini urgensinya, kemudian ada mekanismenya dari kampus ya, aduh saya lupa rancangan perda ini, ada naskah akademik, naskah akademiknya dari pihak kampus gitu, atau dari pihak akademisi lah ya. Nah, naskah akademis ini nanti yang akan kita bahas ya. Nanti kan di Bampemperda itu kita juga ada tim ahli, Pak Ketua. Nah, disinilah nanti akan kita lihat apa urgensinya, bagaimana ranperda ini bisa kita bahas ya. Kita sahkan nantinya jadi perda yang tentunya untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang menjadi dasar hukum dalam sebuah kebijakan di pemerintah Kota Pekanbaru nantinya. Karena perda ini kan dia penguat ya setelah peraturan undang-undang di atasnya. Ada PP misalnya atau ada permen misalnya, baru perda. Di bawah perda nanti ada perwako misalnya kan, kemudian ada yang lain-lain ya dalam aturan peraturan undang-undang kan seperti itu, Pak Ketua. Nah, jadi fungsi legislasi ini itu masyarakat juga bisa, Pak Ketua, memberikan masukan kepada DPRD apa kira-kira ranperda yang akan diusulkan oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat sipil itu silahkan, misalnya ada mahasiswa kami mengusulkan ranperda tentang pendidikan misalnya, yang kalau kita lihat nanti dari ininya misalnya belum diatur gitu ya oleh daerah gitu, itu bisa saja. Atau dari kelompok-kelompok masyarakat yang ingin dibuatkan sebuah perda, itu bisa. DPRD siap menampung ya, dengan tentunya sesuai dengan aturan dan prosedur-prosedur yang ada. Kita siap mendengarkan, kita siap menampung ide-ide dan usulan-usulan itu dari masyarakat. Bahkan di reses pun ada juga kadang usulan untuk misalnya pengaturan perda tentang ketertiban di masyarakat misalnya. Nah, itu juga ada usulan dari masyarakat. Itu maksudnya di inisiatif tuh. Iya, bisa di inisiatif. Nah, karena kan kalau inisiatif kan nanti dari DPRD. Nah, kalau pemerintah dia kan biasanya dari OPD. Betul. Dan pemerintah ini lebih banyak kalau saya lihat 2 tahun ini itu perda tentang retribusi untuk meningkatkan PAD ya, pendapatan asli daerah. Di samping itu ada juga perda tentang, kalau kemarin ini yang sedang dibahas tentang
ketertiban umum misalnya. Nah, itu Satpol PP dia butuh dasar hukum untuk mungkin melakukan tindakan-tindakan ya, untuk melakukan upaya penertiban ya, yang tentunya sesuai dengan kewenangan pemerintah kota. Nah, itu OPD bisa mengusulkan ya, tapi tetap usulannya nanti atas nama wali kota gitu kan. Nah, kita di DPRD akan bahas usulan-usulan itu mana yang prioritas. Dari misalnya 1 tahun itu ada 20 atau 30 usulan, dan biasanya memang tidak akan selesai semua di tahun itu gitu, karena kan 12 bulan itu kan waktu yang singkat Pak Ketua. Iya. Karena satu perda itu saja biasanya paling cepat itu 2 bulan ya. Satu perda ya? Iya, paling cepat itu bisa makan waktu 2 bulan dengan prosedur dan proses yang ada itu. Karena dia nanti akan setelah sebelum disahkan konsultasi dulu ke provinsi agar provinsi nanti melihat ini ada aturan yang berlawanan enggak atau bertentangan enggak dengan aturan di atasnya. Nah, itu kewenangan provinsi. Nanti setelah oke, baru bisa kita sahkan. Nah, kalau 2019 dulu terbalik, kita sahkan baru kita lapor provinsi. Nah, tapi sekarang untuk mungkin minimalisir itu, ada ranperda yang di reject gitu kan. Iya. Nah, sebelum kita sahkan, kita lapor dulu. Ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang, oleh peraturan. Sebelum disahkan, kita konsultasi ke provinsi untuk melihat itu tadi, Pak. Supaya sejalan ya. Iya, sejalan. Kan dia tidak boleh melanggar aturan yang di atasnya, iya, gitu. betul. Perda itu kan. Ketua, ini kan periode sekarang ini sudah 2 tahun menjabat Ketua ya. Nah, dari 2 tahun ini kalau perda yang setelah berhasil sampai disahkan itu ada berapa Ketua? Mungkin bisa ini kan, yang inisiatif berapa, kemudian yang dari OPD berapa? Yang kira-kira yang sudah yang saya ingat ya, saya tidak terlalu ingat ini. Tapi yang saya ingat inisiatif itu pertama ada perda tentang MDTA yang mengatur bagaimana visi misi Kota Pekanbaru ini kan Smart City Madani ya, dan penguatan itu di salah satunya di Madani ini. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan aspek pendidikan diniyah. Nah, kemudian membantu guru-guru MDTA kita ya dalam hal penganggaran. Karena kalau secara aturan kan mereka ininya ke Kementerian Agama gitu begitu. Nah, makanya ini dibuat perda untuk bisa membantu membackup guru-guru kita MDTA ini supaya memang bisa dibantu oleh kota, yang dalam hal ini mungkin APBD kota gitu kan. Nah, itu alhamdulillah sudah kita sahkan. Kemudian yang kedua kemarin tentang P2GN, perlindungan dari penyalahgunaan narkotika. Nah, itu juga dari kita. Kemudian kemarin ada perda tentang COVID juga dari DPRD inisiatif, tapi kemudian direvisi karena ada perubahan-perubahan aturan di atasnya, kemudian kita revisi. Nah, itu kalau revisinya itu dari Pemko kemarin kan. Nah, kemudian ada beberapa perda ini yang sedang ini berjalan. Oktober ini nanti akan kita mulai bahas nih Pak Ketua. Targetnya memang ada 6 ranperda lagi, baik itu yang inisiatif ataupun yang dari pemerintah kota. Kalau pemerintah kota tadi yang saya katakan yang wajib itulah perda APBD, itu kan perda yang wajib. Iya. Nah, kemudian kemarin ada tentang perubahan status fungsi dari perusahaan daerah dari BUMD itu menjadi persero daerah gitu kan. Nah, itu ada beberapa kayak Bank BPR Pekanbaru, kemudian ada yang sekarang ini Sarana Pangan Madani SPM ya. Itu ada anak perusahaan baru yang hari ini jadi perusahaan untuk penguatan pangan untuk di Pekanbaru ya. Kemudian ada beberapa perda lagi. Seingat saya di 2021 ini kita harapkan bisa mungkin 10 atau 15 perda lah Pak, kita bisa kita disahkan sahkan ya.
Kita harapkan bisa seperti itu. Ini karena yang mau masuk ini sekitar 6 perda lagi nih. Kan masih ada waktu nih kan, kita akan kejar sampai menjelang Desember gitu. Baik Ketua, mungkin saya kira yang terakhir ini terakhir pertama ya. Ini agak panjang sedikit saya kira. Terakhir ini terkait dengan fungsi pengawasan. Nah tentu saya kira sobat pemilih juga ingin tahu dan ingin juga mungkin apakah bisa terlibat dalam proses pengawasan. Nah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu kira-kira seperti apa? Ya, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang melekat peran dan fungsi DPRD di situ. Pertama, pengawasan terhadap perda-perda yang sudah ada nih Pak Ketua. Jadi perda yang sudah ada ini salah satu peran DPRD adalah pengawasan terhadap realisasinya. Misalnya nanti perda tentang narkoba ya, bagaimana kita melakukan upaya pencegahan ya, karena kemarin saya diskusi dengan Kepala BNK ya, Badan Narkotika Kota Pekanbaru. Itu Pekanbaru ini termasuk salah satu daerah yang sangat tinggi sebaran narkotikanya. Nah ini makanya kita sangat konsen kemarin, maka di awal-awal ya kita buat perda ini bagaimana narkoba ini ya mungkin lebih dahsyat dari COVID kalau saya lihat, karena efeknya kan jangka panjang dan cukup masif nih Pak Ketua, dan perlu extraordinary ya. Nah, salah satunya dengan perda, dan kita harapkan dengan adanya perda ini ada upaya kita ya nanti untuk menghambat laju peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Makanya kita kemarin sahkan dan kita sudah komunikasi dengan BNK kota, karena memang Pekanbaru ini daerah favorit bagi penyalahguna narkoba ya. Jadi langkah lebih baiknya ya kita bersama-sama ya, tidak perlu menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita bersama-sama semuanya untuk melakukan upaya pencegahan itu, apalagi sudah ada perdanya. Nah ini di lapangan kita akan lihat nanti sejauh mana efektivitas dan pelaksanaan perda P4GN ini Pak Ketua, perlindungan dari penyalahgunaan narkotika ini. Nah itu salah satunya. Kemudian fungsi pengawasan selain pengawasan terhadap realisasi perda adalah fungsi pengawasan kita terkait kerja-kerja OPD ya, kerja-kerja dinas ya, atau OPD, organisasi perangkat daerah, sejauh mana ya uang yang tadi kita anggarkan itu tepat sasaran. Misalnya fokus kita di tahun ini tunda bayar. Nah tunda bayar ini sejauh mana program tunda bayar ini dilaksanakan oleh pemerintah kota, ini yang akan kita awasi gitu, karena siklus APBD ini kan seperti ini Pak Ketua. Jadi kita ibarat ini ya, dengan Pemko ini ya, DPRD ini ibunya gitu ya, kemudian Pemko ini kita anggap inilah anak gitu ya. Nah anak ini minta uang jajan nih, Bu atau Bapak minta duit jajan 100.000 untuk apa aja, untuk ini gitu kan. Nah kemudian ini yang dibicarakan, ya oke, dikasih 100.000, atau kalau ini rasanya tidak perlu, misalnya 80.000 saja gitu kan. Nah dikasih 80.000, nanti setelah dia belanja, dia jajan, dia ini ya, kita tanya lagi gimana, udah dibeli semua yang kebutuhannya. Nah kalau misalnya dia minta beli Indomie gitu ya, tapi dia belinya untuk main PS ya, main PS misalnya kan. Berarti ini tidak sesuai dengan yang diajukan gitu kan, yang disampaikan atau yang diminta. Nah ini pengawasan DPRD juga bisa dilaksanakan di situ Pak Ketua. Jadi tidak berkesesuaian berarti dengan apa yang sudah diajukan oleh pemerintah kota, dan kita bisa mengawasi. Nah, di mana keterlibatan masyarakat di sini bagi pemirsa, para pemilih semua, masyarakat bisa memberikan laporan kepada DPRD terkait terkait masalah-masalah seperti tadi, misalnya
ada peraturan daerah ya tentang ketertiban masyarakat, ada pelanggaran di situ oleh misalnya aparat sipil negara ASN ya, itu kita bisa diberikan laporan ke DPRD, nanti DPRD akan panggil yang bersangkutan. Misalnya ada maladministrasi misalnya dalam pengurusan kependudukan misalnya, nah itu kita bisa panggil instansi terkait, atau ada penyalahgunaan wewenang dari pejabat ya, setingkat kepala OPD atau di bawahnya gitu. Nah, kalau dia bersifat administrasi ya kita panggil. Kalau dia nanti bersifat hukum ya tentu ke aparat penegak hukum ditindaklanjuti gitu. Nah, kalau masih bisa difasilitasi oleh DPRD, aduan-aduan masyarakat ya. Misalnya kalau yang sekarang banyak itu terkait misalnya tanah gitu Pak Ketua ya. Ada juga nih beberapa laporan tentang tanah yang tumpang tindih. Nah, itu biasanya kita akan panggil pihak lurah, camat ya. Kemudian kalau dia sudah ada sertifikatnya, ya kita bisa panggil juga pihak BPN misalnya. Nah, BPN nanti kita fasilitasi, atau ada juga di Komisi 3 itu terkait misalnya pelanggaran ketenaga kerjaan ya. Nah, itu juga bisa kita panggil. Kemarin ada kasus seorang karyawan diperlakukan tidak manusiawi gitu kan. Nah, itu langsung kita panggil. Ya, dalam waktu dekat ini akan kita panggil 3 pihak itu, pihak disnakernya, pihak pengusahanya, kemudian korban ini untuk kita mediasi. Nah, jalur mediasi inilah nanti yang fungsi pengawasan kita itu Pak Ketua. Nah, kita kalau bisa dimediasi, mediasi. Tapi kalau tidak, ada yang mau melaporkan ke urusan hukum ya kita serahkan kembali gitu. Kalau memang ada potensi pelanggaran hukum di situ. Tapi kalau memang masih bisa kita mediasi, kita mediasi. Intinya kan win-win solution lah gitu. Dan biasanya kalau DPRD yang menyelesaikan, insya Allah ada jalan keluar lah dari permasalahan masyarakat yang disampaikan. Nah, di situ salah satu fungsi pengawasan kita Pak Ketua. Nah, masyarakat silakan kalau ada permasalahan-permasalahan ya, asal jangan masalah rumah tangga ya disampaikan ya. Nah, disampaikan ke PRT ya. Nah, itu Pak RT pun tidak tepat juga sebenarnya. Ke konsul ya, konsultasi ke psikolog misalnya kan, jangan ke Pak RT, semuanya Pak RT kan, pas ribut-ribut Pak RT gitu, pas yang ini ya, nggak dikasih tahu gitu. Okay. Nah, jadi itu fungsi kita Pak Ketua, fungsi pengawasan ya. Ada terbuka di situ peluang partisipasi publik atau masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang bersifat administratif atau pelanggaran peraturan daerah. Nah, kalau pelanggaran hukum tentu ke APH kan penyelesaiannya. Tapi kalau pelanggaran peraturan daerah, kita bisa memfasilitasi untuk menyelesaikan atau memediasinya pihak-pihak itu tadi. Oke, baik Ketua. Baik sobat pemilih, ternyata memang di fungsi DPR itu ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR Kota Pekanbaru tadi ada 3 ya. Ada fungsi legislasi, ada fungsi penganggaran, dan ada fungsi pengawasan. Nah, dari ketiga fungsi ini ternyata memang ada peluang yang sangat besar untuk pemilih sekalian untuk bisa memberikan masukan. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdani, Ketua DPRD Kota Pekanbaru tadi, terbuka peluang yang sangat besar bagi pemilih maupun masyarakat Kota Pekanbaru untuk memberikan masukan terkait dengan 3 fungsi yang disampaikan tadi. Baik Ketua, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, ini di luar tema tadi. Ini kan Ketua, ini kan salah satu kontestan pada saat pemilu 2019 kemarin. Nah, tentu Pak Hamdani merasakan ya, mulai dari awal sampai terakhir kemarin, bagaimana dinamika yang terjadi pada saat pemilu 2019 kemarin, yang saya kira juga cukup luar biasa. Nah, menurut Ketua, kira-kira apa yang perlu
diperbaiki oleh KPU Kota Pekanbaru. Tentu kami juga butuh masukan ya dari baik peserta maupun dari pemilih. Nah, kebetulan ketua ada di sini yang sebagai 2019 kemarin sebagai kontestan. Nah, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pemilu 2024 itu tidak jauh berbeda pelaksanaannya dengan pemilu 2019 kemarin. Mungkin kami butuh masukan juga dari peserta, termasuk ketua. Silakan ketua. Oke, baik, makasih Pak Ketua. Jadi ini sebagai kontestan ya 2019 kita melihat pertama memang kerja-kerja pemilu ini kerja-kerja yang cukup melelahkan ya. Kami kontestan saja cukup lelah, apalagi pelaksananya gitu kan. Nah, makanya tadi di awal kami sampaikan terima kasih banyak ya atas seluruh kerja-kerja dedikasi ya untuk penguatan demokrasi di Indonesia, dan tentunya kita semua terlibat di sana Pak Ketua, apakah sebagai penyelenggara ataupun kontestan ataupun masyarakat secara umum gitu, karena ini kan pesta demokrasi ini kan milik kita semua gitu. Saya sangat mengetahui ya, memahami, dan karena memang terlibat langsung gitu dari tingkat TPS sampai tingkat KPU di kota ya, karena memang beberapa ini kemarin kayak di kecamatan itu pernah jadi saksi juga di tingkat kecamatan. Saya ikuti itu beberapa hari di situ di kecamatan itu secara bergantian dan maraton ya, dan memang pemilu yang 2019 lalu ini cukup melelahkan ya, tapi di situ pula kita kalau kita anggap ini sebagai ya, upaya penguatan demokrasi ya, insya Allah kita nikmati, enjoy gitu ya dalam melaksanakan prosesnya. Nah, untuk masukan-masukan mungkin ini kan karena dia sudah diatur oleh undang-undang ya Pak Ketua ya. Nah, pelaksanaannya kalaupun bisa diubah, memang kita pinginnya waktunya itu memang diubah gitu, karena dengan kondisi yang 2019 itu kan ya kita saksikan ya kemarin itu se-Indonesia kan banyak yang kelelahan ya, sampai beberapa panitia meninggal gitu kan, berapa ratus 800-an ya, 800-an kan. di Pekanbaru kan ada 3, udah kayak wabah jadi kan, sampai 800 masyarakat kita dari panitia dan lain sebagainya meninggal karena proses pemilu ini gitu, karena kelelahan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu harusnya menjadi evaluasi di DPR RI dan KPU pusat gitu. Nah, ini saya melihat waktunya nih kan mepet nih, pemilu 2024 itu pemilu legislatif di Februari. Nah, sementara pemilu pilkadanya itu November. Nah, ini jarak yang sangat mepet nih, kayaknya hampir sama aja dengan pemilu yang lalu gitu kan, yang semuanya digabung di situ, pilpresnya di situ. Nah, ini pileg aja digabung juga, pilpres di situ kan. Iya, nah, ini kan belum selesai belum kering-keringat yang Februari udah ada lagi kan di November. Iya. Penyelenggara ataupun kontestan itu pasti sangat akan kelelahan gitu ya. Masyarakat juga, karena kan yang akan memilih kan masyarakat gitu. Jadi kalau memang bisa diatur lagi waktunya ya, dan kalau misalnya belum menjadi keputusan final ya, mungkin kita minta ya evaluasi itu diubah lah, apakah tahunnya yang diubah pemilu kadanya gitu ya, atau dulu kan sempat ada wacana pemilu lokal sama pemilu nasional kan. Jadi pileg ya daerah itu disamakan dengan pilkada, kemudian pemilu nasional itu DPR RI dan presiden misalnya kan. Nah, itu mungkin bagus juga, tapi memang waktunya juga dipisahkan gitu. Nah, intinya bagaimana dengan pelajaran kita di 2019 lalu kita tidak mengulangi hal yang sama gitu Pak Ketua. Artinya stamina dari pelaksana, dari masyarakat ya, itu juga harus kita jaga gitu kan, dengan pesta demokrasi ini. Kemudian mungkin bisa lebih disederhanakan gitu, bagaimana lah nanti ke depannya
bisa pemilu ini tetap meriah, tapi prosesnya sederhana gitu, kayak di negara-negara maju kan. Kalau bisa ada dengan sistem yang bagus itu, dengan vote-nya itu dengan elektronik ya, electronic vote, itu lebih bagus juga saya pikir. Nah, karena di luar negeri katanya sudah pakai itu juga dulu kan. Ada sebagian memang. Sebagian kan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, mungkin datanya, tapi memang servernya harus betul-betul terjaga kan. Jangan sampai di hacker berubah ini kan, data semua kan. Nah, ini kan tidak kita inginkan gitu, akan merusak demokrasi itu sendiri. Nah, ya kita harapkan ya, dari sebagai kontestan ya, salah satu kontestan ya, kami dari PKS gitu ya, inginkan salah satunya itu ada penyederhanaan dan meminimalisir risiko-risiko yang dulu 2019 itu pernah terjadi ya. Dan kita harapkan pemilu 2024 ya lebih sederhana, lebih maksimal dalam pemilihnya ya, kemudian lebih minimalisir risiko-risiko yang tidak kita inginkan itu Pak Ketua. Secara umum ya 2019 itu ada baik lah ya, kita apresiasi, dan hari ini ya kita lihat hasilnya juga cukup memuaskan ya bagi kita. Baik, terima kasih Ketua masukannya. Ya, saya kira masukan-masukan yang Ketua sampaikan tadi, saya kira mudah-mudahan ini juga saya pikir sudah menjadi kajian ya di pusat, baik oleh KPU, kemudian masyarakat sipil juga. Saya kira masukan-masukan itu cukup banyak, dan tinggal saya kira pemerintah pusat tentu kita menunggu kira-kira hasilnya seperti apa. Karena bagaimanapun kalau KPU itu pelaksana regulasi saya kira. Jadi apalagi KPU Kota Pekanbaru, tentu kita menunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR serta penyelenggara terkait tentang pelaksanaan pemilu 2024 ini nanti seperti apa. Nah, tentu kita akan menjalankan sesuai dengan regulasi yang akan kita terima nantinya. Baik, sobat pemilih, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ketua atas waktu yang diberikan. Saya kira cukup panjang diskusi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kami juga mohon maaf jika memang ya Allah kadarnya. Baik, sobat pemilih yang budiman dimanapun Anda berada, saya kira demikian bincang kita bersama Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Dan saya kira sobat pemilih, melalui bincang ini tadi saya yakin banyak mendapatkan pembelajaran baik tentang fungsi DPR, kemudian di mana bisa memberikan masukan-masukan, dan terakhir juga Ketua DPR juga menyampaikan masukan-masukan terkait tentang pelaksanaan pemilu untuk ke depan. Baik, demikian bincang kita bersama Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Teman pemilih sekalian, jangan lupa terus dukung channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan tetap jaga kesehatan, dan mari kita sukseskan pemilu dan pilkada serentak 2024. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama datang ke TPS.